Bagus sekali kita nanti nginap Sabtu Ahad, nginap di pondok aja nanti di rumah Ustaz Dharma kan. Belajar ini agak panjang tapi kita belajar dari ba'da maghrib sampai subuh, ya kan? Ya. Ada kopi tahlil sekarang. Ya. Antum Ustaz hari Sabtu Ahad banyak jadwal. Oh, Masya Allah. Iya, ya. Ustaz terbang sudah namanya ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih pembahasan syurut sihhatis shalah, syarat sahnya as-shalah. Terus kita sebutkan bahwasanya syarat sah salat itu ada 15. Yang pertama Islam, kafir tidak sah. Yang kedua tamyiz, mumayyiz. Kalau belum mumayyiz tidak sah. Mumayyiz itu patokannya berapa tahun? Berapa tahun Syafar? Mumayyiz patokannya. Ya. 4 atau 5? 5. Ya. Tidak ada patokan umur ya. Tidak ada patokan umur. Patokannya dia bisa melakukan hajahnya yang ringan sendirian tanpa bantuan orang lain. Pakaian, buang air kecil, buang air besar, makan, minum, tidur. Nah. Ketiga, dukhulul waqt, masuk waktu. Kalau dia belum masuk waktu, maka tidak sah. Atau dia ketika takbiratul ihram dia tidak tahu sudah masuk atau belum, atau dia ragu, maka tidak sah. Meskipun ternyata betul dia sholatnya pas masuk waktu, karena dia ketika takbiratul ihram tidak tahu masuk waktu atau tidak, maka tidak sah. Yang keempat, al-ilmu bi fardiyatiha, dia tahu sholat ini hukumnya fardu, dia bukan meyakininya sebagai sunnah, atau dia ragu. Kalau dia ragu atau dia yakini sunnah, maka dia tidak sah. Yang kelima, an la ya'taqid fardhan min furudiha sunnah, dia tidak meyakini salah satu dari fardu yang ada di rukunnya itu sebagai sunnah hukumnya. Semisal dia yakini Al-Fatihah itu sunnah. Oh, kemarin Anda belum bahas masalah kalau dia berjamaah, karena terjadi khilaf di kalangan ulama hukum Al-Fatihah ini. Al-Fatihah menurut Syafi'iyah itu termasuk bagian dari rukun, ya, rukun qauli, harus dibaca. Kalau tidak sah. Meskipun dia berjamaah salatnya jahriyah, salat jahar seperti isya, maghrib, subuh. Ya, ini menyelisihi jumhur ulama. Tetapi Syafi'iyah kita katakan punya dalil. Semuanya memiliki dalil. Bagaimana kasusnya kalau misalkan ya, kalau kita berimam dengan imam yang dia tidak meyakini itu, ya, tidak meyakini itu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang imam dia tidak meyakini ya wajibnya Al-Fatihah, maka tidak langsung serta-merta batal sholatnya. Tetapi kalau dia tidak baca, baru dia batal. Kalau dia baca, kalau dia baca, dia tidak batal. Kalau dia tidak baca, baru dia batal. Tidak sah bermakmum dengannya. Contoh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpandangan bahwasanya salat itu baca Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah ini bagian dari rukun atau tidak? Mereka mengatakan tidak. Mereka mengatakan wajib, tidak rukun. Rukun dengan wajib versi Hanafiyah beda.
Kalau rukun harus didatangkan, kalau wajib tidak, mengapa tidak didatangkan? Ya, tidak dilakukan. Seperti Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu kalau dia dibaca, dia dapat pahala, tetapi kalau tidak dibaca, dia sah salatnya. Meskipun dia salat sendiri, meskipun dia salat berjamaah, dalam semua kondisi. Kalau menurut Syafi'iyah, maka dia kalau tidak dibaca, maka tidak sah. Ini imam ya. Kalau makmum, ya memang khilaf. Kalau bagi imam harus dibaca. Menurut seluruh ulama kecuali Hanafiyah. Nah, kecuali Hanafiyah. Jadi kalau kita bermakmum dengan yang seperti itu, dia kalau tidak baca tidak sah salatnya. Selanjutnya, wa at-taharatu 'anil hadatsain, suci dari dua hadas, hadas besar dengan hadas kecil. Dia tidak sedang haid, tidak sedang mimpi basah, ya, tidak batal, dia sudah berwudu. Kalau dia ragu sudah wudu atau belum, ya, maka hukum asalnya belum. Kalau dia sudah wudu, dia ragu batal atau belum, maka hukum asalnya belum batal, ya, sudah wudu. Al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak gugur dengan keraguan. Kalau dia ragu, dia yakin sudah wudu, yakin juga sudah batal. Tergambar, dia yakin sudah wudu, saya sudah wudu, tapi saya yakin juga tadi sudah batal, tapi batalnya saya batal dulu baru wudu atau wudu dulu baru batal, dia tidak tahu. Ya, maka Syafi'i mengatakan didduma qablahuma, ya. Jadi yang mana yang dia belakangan, ya, yang mana yang dia belakangan. Dia sudah wudu, misalkan dia sudah wudu, kemudian dia ragu sudah setelahnya itu saya batal atau tidak, maka berarti kebalikan dari sudah wudu ini. Kebalikannya sudah wudu berarti batal, ya. Kalau dia batal, kemudian dia merasa sudah wudu tapi ragu, ya, ragu betul tidak urutannya itu, maka berarti dia tadi batal, ragu sudah wudu, berarti lawan dari sudah batal ini, berarti dia sudah wudu, ya, didduma qablahuma, lawan dari keduanya, ya. Masalah selanjutnya, wa taharatu 'anin najasati, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat, ya, pakaian, badan dan tempat. Kalau ada pakaian sudah pernah terkena najis, tapi kita ragu sudah pernah disucikan atau belum, maka tidak suci hukumnya. Contoh, pakaian kita terkena kencing anak kita, ya, kemudian tiba-tiba pakaian itu tergantung, kita lihat mau dipakai, ini saya yakin sudah kena najis, tapi tidak tahu ini sudah dicuci atau belum, berarti dia apa hukumnya? Najis, ya. Kalau misalkan ada najis yang terkena di pakaian itu salah satu dari lengannya, lengan kanan atau kiri, kita lupa, ya, atau ragu yang mana, tapi yakin ada najis, tidak boleh kita ijtihad, ya, saya cuci aja salah satu, ya, sebelah kanan kayaknya, ya, tidak boleh kita ijtihad, atau sebelah kiri, ya, atau kita dua-duanya kita cuci, ya, kita cuci dua-duanya, itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah, ya, tetap dia masih najis, kecuali kalau dia bajunya ada dua, baju putih sama-sama, ada satu yang yakin terkena najis, kena kotoran cicak, ya, yang dia bukan kering, yang basah. Kalau kering tidak terkena najis, kalau kering jatuh, kemudian jatuh lagi, tidak ada tersisa di sini, tidak najis, ya. Tapi kalau dia basah atau bekas kencing kucing atau kencing tikus atau semisal, tapi bajunya ada dua, yang mana ini karena sudah lama hilang aromanya, tidak ada tanda-tandanya, maka boleh kita melakukan namanya ijtihad, ya. Ijtihad dalam bab ini dibolehkan, ya, ijtihad dalam bab ini dibolehkan.
Jadi kita lihat kira-kira yang mana ini tanda-tandanya, lihat warna corak, warna-warnanya ada kuning-kuningnya atau semisal ya. Nah, itu salah satu kita hasil dari ijtihad kita, itu yang kita cuci itu bersih sudah ya. Tapi kalau dia cuma satu bajunya, kena mana? Bagian sini, situ, bagian atas, bawah, kiri, kanan, kemudian kita ijtihad, tidak sah ya, tidak sah. Meskipun ada tanda-tandanya. Tandanya di sini ada aroma kencingnya misalkan. Kita cuci di sini. Tidak dianggap, tetap dia najis ya. Selanjutnya masalah kalau dia ada najis setelah dia salam ya. Ini kita masih murojaah ini ya. Setelah salam dia lihat ada najis pada salah satu dari pakaiannya atau badannya. Kalau dia tidak ada jeda, maka batal sholatnya semua, batal sholatnya. Setelah salam, dia lihat ada najis di ujung bajunya. Tidak ada jeda, maka dia batal sholatnya. Karena apa? Karena tidak ada kemungkinan kecuali dia sholat dalam kondisi ada najis itu. Tapi kalau dia ada jeda, ya dia jalan dulu, ya ke belakang atau ke WC dulu, atau dia setelah sholat dia berzikir, setelah zikir baru dia lihat ya ada kotoran ya, maka sholatnya tetap sah karena ada kemungkinan najis tersebut di sela-sela zikir dia atau setelah salam. Karena ada kemungkinan, maka kita hukumi sesuatu yang sudah yakin, sudah salam dia sudah sah, maka tidak gugur dengan keraguan-raguan, yaitu adanya najis yang ragu, bisa jadi setelah sholat, bisa jadi sebelum sholat. Maka al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak gugur dengan keraguan-raguan. Nah, yang selanjutnya satr aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu bagi laki-laki antara pusar dengan lutut. Nah, di dalam sholat maupun di luar sholat. Aurat laki-laki sama dengan wanita. Wanita tidak boleh melihat laki-laki. Sama seperti wanita, laki-laki tidak boleh melihat wanita. Jadi kalau misalkan ada wanita ya, dia melihatin syafar misalkan, dilihatinnya antum, masya Allah antum ya, handsome juga antum, dia bilang, itu sama hukumnya dengan laki-laki melihat wanita, haram hukumnya ya. Lihatan pertama diberi uzur, tapi jangan dilanjutkan ya, dan dilanjutkan, palingkan. Karena Nabi SAW pernah ada sahabat seperti itu. Nabi SAW bicara dengan seorang sahabat wanita ya, ada sahabat yang dilihatinya, dipalingkan Nabi SAW ya, palingkan. Ya wajar ya, kalau orang Arab itu begitu memang ya. Kalau beda dengan kita pesek hidungnya, habat saudanya banyak ya. Yang atas mode siang, yang bawah mode malam. Tahu Rahmat ya, skincare-nya banyak. Al-muhim ya, itu sama hukumnya. Jadi jangan dikira para istri itu ketika dia melihat lawan jenisnya itu sah-sah saja, dia tidak syahwat kok, enggak ya. Kalau syahwat semuanya haram. Orang lihat tembok syahwat, haram hukumnya ya. Lihat binatang syahwat, haram hukumnya kalau syahwat. Nah, ini masalahnya tidak ada syahwat. Laki-laki lihat perempuan, apa hukumnya ya. Perempuan lihat laki-laki, apa hukumnya. Nah, yang dibolehkan fuqaha kalau dia lihat umum ya, dia banyak ngumpul lagi sedang main basket, dia lihat seperti itu yang tidak terbuka auratnya, itu dibolehkan ya, dibolehkan bagi perempuan melihat laki-laki, bukan sebaliknya. Sebaliknya tidak ya. Karena apa? Riwayat Aisyah, Nabi SAW mempertontonkan orang-orang yang sedang bergulat di dalam masjid. Nah, Aisyah berkata, aku bertengger di belakang Nabi SAW sambil nonton, dibiarkan Nabi sampai aku puas ya. Jadi kalau dulu itu masjid itu bukan sekedar sholat, tapi dijadikan tempat untuk latihan ya, latihan bergulat. Sahabat itu mereka main permainannya lempar semangka ya. Kalau main sahabat tuh lempar semangka mainnya sampai pecah semangkanya, sampai sahabat itu tertawa-tawa terbahak-bahak disebutkan. Nah,
Baru semangka di Arab itu kan besar. Ana pernah lihat semangka seperti ini. Ya, jadi kalau kita angkat itu mungkin sekitar 7-10 kilo. Ya. Nah, baru murah dia. Kalau di Yaman, kalau kita tawar, dia ini baik hati. Tidak seperti di sini. Kita tawar, ini cerita sedikit ya. Jadi kalau kita tawar, misalkan harganya 50.000, kita bilang saya cuma punya 25.000. Nggak mau dia, misalkan kita lepas peci, pokoknya saya tawar, udah dikasihnya. Kalau kita lepas peci berarti kita melas sekali, sudah itu, udah dikasihnya, nggak apa-apa dulu. Apalagi antum cium keningnya, sudah. Teman-teman Indonesia itu sudah bilangnya Indonesia bakhil, bilangnya. Iya, terkenal itu Indonesia bakhil, bilangnya nawar. Kalau orang Yaman nggak ada nawar, beli ya. Ini berapa sekilo? 50.000. 2 kilo 80 bisa ndak bisa, ya sudah dibayarnya. Kalau Indonesia ditawar sampai taubat nasuha orang, ya tawar, lepasnya peci, ciumnya keningnya. Kacau, bakhil orang Indonesia bilangnya. Nah, jadi kalau di sana kan ayam itu habis disembelih, ditarik dari atas, langsung terbuka semuanya. Jadi kulitnya nggak dimakan di sana. Jadi ada teman kita itu, ayo kita makan kulit ayam dulu. Dikumpulkan itu. Kata orang Arab, ngapain kamu mengumpulkan sampah itu, bilangnya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi kata teman itu, oh enggak, ini bisa menghilangkan penyakit jantung. Oh begitu kah? Jadi percaya dia, padahal bohong ya. Ya, selanjutnya satar aurat, menutup aurat. Nah, jadi kalau kita melihat wanita tidak boleh, kecuali apa? Kecuali untuk tujuan syar'i. Ya, tujuan syar'i ada 5 disebutkan fuqaha. Tujuan syar'i melihat wanita. Ya, langsung dicatat semua. Ya, ana sebutkan yang ana ingat aja, ana enggak terlalu ingat soalnya. Pembahasan lama soal. Yang pertama apa? Ketika mau khitbah. Mau melamar, yang 1, kedua, ketiga, keempat, ya. Ya. Itu dibolehkan, ya. Tetapi yang dibolehkan hanya melihat bagian yang nampak ketika dibolehkan, yaitu wajah dengan leher sini, dengan bagian yang yabdu indal mihnah, ya, nampak ketika dia bekerja, ya, betis ke bawah. Anda enggak tahu ya, ada mazhab Ibnu Hazm bilangnya boleh melihat yang selain itu. Wallahu alam. Benar atau enggak? Iya. Anda enggak tahu benar atau tidak, ya. Nah, sering dengar mazhabnya Ibnu Hazm, boleh melihat apapun dari wanita itu. Kalau kita memang azam berniat untuk menikahi. Nah, yang kedua ketika pengobatan. Ya, ketika pengobatan. Tidak ada dokter kecuali laki-laki. Ya, tidak ada dokter kecuali laki-laki. Maka boleh melihat dengan syarat ada mahramnya. Kalau istri kita mau melahirkan, ya, tidak ada kecuali dokter laki-laki. Kalau yang bidan ada, tapi dokter karena ini bilangnya ada penyumbatan di sininya, dia butuh didiagnosa pernafasannya dan seterusnya, masuk dokternya, ya, melihat, ya, maka kondisi seperti itu boleh. Yang penting ada mahram, ya, ada mahram dari si wanita. Tidak boleh berduaan. Nah, maka dibolehkan, ya, melihat semuanya, apapun yang dia hajahnya dokter itu dibolehkan, ya, dengan kadar hajah. Ya. Jadi misalkan kondisi istri mau lahiran, kemudian tidak ada sama sekali kecuali dokter laki-laki, jangan antum biarkan istri antum menderita. Ya, biarkan, kasihkan dia haknya, karena itu dibolehkan secara syariat. Syariat membolehkan, ya. Nah, ketika syariat membolehkan berarti kita jangan cemburu berlebih. Karena apa? Karena semua emosi, perasaan, semuanya ditakar dengan syariat. Semuanya ditakar dengan syariat. Nah, yang ketiga, ketika ada terjadi transaksi muamalah. Ya, transaksi muamalah, misalkan wanita ini bercadar, ya,
wanita ini bercadar, dia beli, dia utang, dia bilang saya sudah bayar. Wah, masa sudah bayar? Nah, kita mau menandai siapa yang sudah bayar ini. Saya mau lihat dulu wajahnya anti, betul tidak? Jangan-jangan beda orang, ya. Nah, untuk tujuan seperti ini dibolehkan. Nah, dibolehkan. Atau misalkan seperti kalau di bandara itu dia mau cek antara paspor dengan wajahnya. Jangan sampai di ini mancung, di sini pesek, gitu kan? Nah, jadi itu dibolehkan untuk kadar muamalah. Ya. Yang kelima, ya ingat anak, ibu susuan, yang keberapa? Yang keempat, ya ngetes, berarti antum udah ngantuk. Yang keempat ketika ibu susuan, ya umur roda, ibu susuan. Jadi ketika dia sudah disusui dengan fulana ini bercadar, ya bercadar, karena dalam mazhab Syafi'i dan itu mazhab jumhur, cadar itu wajib, ya cadar itu wajib, dan itu mazhab jumhur. Kalau dia ada fitnah, semuanya mengatakan harus ditutup, ya kalau ada fitnah. Nah, jadi ketika dia ragu yang mana ini, disuruh buku cadarnya. Nah, itu boleh dilakukan, ya. Nah, yang kelima lupa. Nah, jadi itu tempat-tempat dibolehkan melihat wanita ketika ada hajah semuanya itu, ya. Nah, hanya mereka membahas apa hukumnya kalau kita lihat dari cermin, kita di cermin, di spion, ya di motor misalkan, di mobil, kita lihat di belakang kita, ya wanita, ibu-ibu, ya kita lihat, ya, apa hukumnya melihat seperti itu? Dia pakai jilbab, cantik juga ini di belakang kan? Ya. Kalau dia tanpa hijab, jelas haram itu. Ya, ini bahasannya dia tidak terbuka auratnya, yang dia tidak ada keharaman. Ya, maka para fuqaha menjelaskan itu termasuk perkara boleh, karena dia tidak melihat wanita, dia melihat kaca. Ya, dia bukan melihat wanita. Ya. Di mobil yang gitu. Ya. Pokoknya ya liatin, kalau si Rahmat di tasnya ada kaca sudah itu, hati-hati sudah itu. Ya. Nah. Tapi gimana? Ya? Ya. Beda lagi situasi. Nah, mungkin kita tumbuhkan pandangan menjadi Iya. Kalau nunduk nabrak kita. Apalagi yang kurang kainnya. Kita mau mendului kan nggak bisa kan? Iya. Enggak, maksudnya kita kan bisa lihat kendaraannya kan, atau kita melihat yang, maksudnya ketika kita melihat itu dia kondisinya perempuan ini bukan ini ya, bukan dia yang pakai pakaian seksi segala macam. Kalau itu haram jelas itu, enggak ada khilaf para ulama itu. Meskipun itu jelas itu enggak ada ini. Tapi ini kasusnya ini kasusnya dia tidak ada pelanggaran. Nah, kan ibu-ibu pakai apa namanya? Kalau jubah ya apa? Gamis ya, pakai gamis semisalnya. Nah, yang seperti itu kita jangan lihat dianya. Ya, jangan lihat dianya, lihat kendaraannya bisa. Nah, bisa itu ya. Ya. Jaga jarak dan semisalnya. Ya. Dan ini memang bala ya. Makanya anak pernah tulis status itu. Anak pernah tanyakan dengan masyayikh. Ini bukan masalah ya, ini bukan masalah bercanda ya. Kalau kemarin bicara poligami bercanda kita. Kalau ini serius ini. Ya, anak sebutkan, Syekh, kami kalau pulang sampai di bandara itu ya hafalan hilang. Baru sampai di bandara surah Al-Baqarah, An-Nisa hilang semua sudah itu. Kok bisa? Banyaknya itu Syekh, anak bilang itu dapat. Ada yang dia cuman pakaian kayak model bikini aja Syekh. Masa seperti itu? Iya, banyak itu di bandara seperti itu. Karena bandara internasional kan. Ya, kita keluar lebih gila lagi. Ya, kita ke pasar lebih parah lagi. Ya, kalau di Berau masih mending lah. Di Berau ini alhamdulillah mendingnya karena masih yang pakaian dasopan lebih sedikit. Kalau di Jakarta, ya Allah, pakaian itu transparan. Ya, anak pernah lewatin di mall
ITC atau apa, transparan. Jadi pakaiannya itu cuman kayak kain kafan begitu aja. Kelihatan di dalamnya. Udah tahu malu orang ini. Ya, karena kan kita di pesantren kan kita kaget lah melihat dunia nyata itu. Ternyata pas kita tanyakan dan masyayikh, dia bilang keluar madhab. Dia bilang madhab itu, kalau madhab Syafi'i lebih afdol satu dibandingkan menikah lagi, karena menyibukkan dari ibadah dan seterusnya. Keluar madhab, kata Syekh. Fatwakan keluar madhab dalam masalah ini. Fatwakan wajib poligami. Ya. Nah, anak tanya seperti itu. Anak tanya, Syekh bagaimana Syekh? Ya. Tapi kami sulit. Anak tanya, Syekh, tapi kami sulit mengurus nikah resmi. Ini serius ya anak cerita di sana. Tapi kami sulit ngurus resmi, dibilangnya. Yang penting sah, dia bilang. Oh, ini bagus ini. Ya. Karena masih kami 2 istrinya. Ya. Ada yang satunya 4. Pas di sana, Abdurrahman, antum mau nambah enggak? Orang KUA dia kepala KUA. Antum mau nambah enggak? Ada orang Suriah. Syekh, antum bikin anak enggak fokus aja belajar ini. Nah, ya. Dan begini ya, begini. Orang kalau dia belajar, kemudian dia tahu hukum, dia tundukkan pandangan, itu semakin menggebu-gebu itu. Beda dengan orang awam yang barit, dingin, terbiasa sudah lihat paha, lihat dada, sudah terbiasa. Enggak ada sudah itu. Ya, karena dia sudah terbiasa dengan yang haram, maka dia dihukum dengan diharamkan dari yang halal dia. Jadi dia istrinya biasa sudah. Ya, tapi coba misalkan dia terbiasa tundukkan pandangan. Oh, dia kalau dengan istrinya habis-habisan itu. Ya. Ya. Makanya itu solusi syar'i ya dari syariat kita. Tapi persiapkan juga finansialnya. Jangan asal ini aja ya. Itu fatwa Ustaz ya? Fatwa. Itu kalau anak ditanya, Ustaz, anak mau poligami, wajib anak bilang. Ya, wajib. Kalau Nabi SAW hadir hari ini, ya, kalau bisa ditambah 5 itu, bukan lagi 4. Ya, tapi karena apa? Karena kita lihat kondisi di negeri kita seperti ini ya. Ya, kita kan masalahnya kita itu sudah kadung takut, ya. Takutnya dalam artian omongan kiri kanan, ya, omongan keluarga. Nah, ini yang menjadikan kita harus paham psikologi orang sekitar, harus paham, jangan asal begini aja, ndak bisa ya. Nah, tapi kita bicara masalah bicara masalah kerusakan, di mana aurat hari ini betul-betul sudah kayak kacang goreng sudah ya, diobral semurah-murahnya, gratis semurah-murahnya ya, seperti itu. Jadi ya repot juga, kita mau keluar tunduk pandangan terus, nabrak juga kita ya. Tapi kalau solusinya itu tadi ya, berarti solusi pertama tingkatkan dulu finansial, solusi kedua habis itu action ya. Sepakat? Buat ini. Ya. Ya, makanya anak terus terang heran ya. Orang kalau sudah dia belajar agama terus punya finansial belum nambah-nambah, anak heran itu ya. Iya. Dia bilang kami berani tapi istri lebih berani. Ya, itu perlu kita wacanakan ya. Ya. Anak pernah dulu ada buku anak beli, anak lupa di mana simpannya. Ya, 500 cara ya, maksudnya meyakinkan istri agar dia paham, agar dia ridho-ridhonya. Ada itu 500 cara. Jadi sampai seperti itu. Ada bukunya. Ya. 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 Nah, enggak, ini bicara ini ya, maksudnya bukan masalah di situnya, tapi bicara masalah kerusakan tadi. Ya, sebutkan ke kita solusi apa yang lebih baik dari itu. Ya, cari solusi apa. Solusinya kalau bukan halal haram, itu sudah, enggak ada yang lain. Makanya ada teman anak, dia poligami, orang awam, dan dia bilang, Ustadz, kita ini kan laki-laki normal, kondisi wanita seperti ini kita tahu.
bilangnya. Laki-laki dimanapun dia lebih dari satu, mau tidak mau lebih dari satu. Bisa, kalau bukan yang halal, yang haram sudah bilangnya, pasti sudah itu. Maksudnya bilangnya mungkin dia tidak punya selingkuhan, tapi dia lihat terus, lihat kiri kanan. Jadi dia haram terus, tidak sadar dengan keharaman itu. Jadi dia dihukum dan Allah. Jadi dia diberi kekhawatiran untuk melakukan yang halal. Anak renungkan betul juga, iya tidak? Ya, kenapa orang di luar itu tidak ada yang dia terbetik mau betul, tapi dia takut. Nah, karena dia tidak berani itu, dia lampiaskan dengan itu tadi. Jadi sudah seperti hal yang lumrah. Ya, laki-laki perempuan kan antum melihat salam-salaman apa itu, semisal cemburunya tidak ada sudah. Ya, itu pengaruh apa? Pengaruh solusi syar'i ditinggalkan. Nah. Kemudian aurat wanita sudah kita sebutkan kemarin. Aurat wanita itu kalau dia di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan fahami ini, ketika wanita itu dia sholat keluar 1-2 helai saja rambutnya, itu berarti terbuka auratnya. Atau bagian dagu sini, ini yang paling banyak kata istri Ana itu. Ya, dagu sini dia seperti ini terbuka ini. Ya. Ana tahunya ada sebagian mazhab yang memberikan toleransi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, karena kita belajar mazhab Syafi'i, itu tetap dia batal sholatnya. Ya, jadi harus dikondisikan. Ya, pakai peniti atau semisalnya. Ya. Sama dengan kaki aurat. Sama dengan tangan, ketika dia Allahu Akbar terbuka seperti ini, ya maka dia batal sholatnya. Adapun kalau dia ada ajanib, ada orang yang laki-laki ajnabi yang lewat, maka dia wajib dia menutupnya. Ya, wajib dia menutupnya. 6. Dan sebisa mungkin ini nasihat lillah, jaga jaga anak istri kita yang perempuan itu jangan sering keluar, ya, jangan sering keluar rumah kecuali memang tidak bisa tidak keluar, ya, atau dampingi dia, ya, atau dampingi dengan mahramnya, karena itu sangat-sangat mempengaruhi ke hati, ya, pengaruh ke hati, pengaruh ke orang lain juga, ya. Yang selanjutnya, kalau aurat di depan mahramnya, ya, yang dia itu yang biasa nampak ketika dia beraktivitas, ya, disebutkan yang biasa dia beraktivitas itu nampak, ya, depan mahramnya, ya, ini kelihatan, ya, betisnya kelihatan, ya. Nah, bahkan meskipun dia nyusui anaknya di hadapan bapaknya, di hadapan adik kakak laki-lakinya, ya, kalau tidak ada fitnah maka itu tidak berdosa dia, ya, itu tidak berdosa karena itu bukan bagian dari aurat yang wajib ditutup, ya, di hadapan mahram. Nah, sama hukumnya di hadapan wanita kafir. Di hadapan wanita kafir sama seperti di hadapan laki-laki ajnabi kalau bagi wanita. Adapun kalau di depan wanita sesama mereka, ya, meskipun bukan mahram, maka yang biasa nampak ketika dia beraktivitas itu dibolehkan. Ya. Tapi apa hukumnya kalau misalkan istri itu berpakaian seksi di hadapan anaknya? Dia punya anak laki-laki, pakaiannya seksi. Ya. Apa hukumnya? Sering terjadi atau tidak? Ya, sering sekali, ya. Sering sekali. Itu kalau anaknya belum balik boleh hukumnya, ya. Kalau anaknya belum balik boleh hukumnya. Selagi masih di tabiat salimah, ya. Selagi tabiatnya masih salimah, maksudnya anaknya itu masih normal. Ibunya juga masih normal. Karena banyak tidak normal sekarang. Ya, banyak tidak normal sekarang, ya. Nah, ada kisah itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ada seorang anak yang dia istiqomah, penghafal Al-Quran. Bayangkan ini, penghafal Al-Quran. Dia hafid Al-Quranul Karim.
Kemudian dia salah teman. Setelah dia salah pilih teman, dia diajak untuk sesekali, ayo kita inilah shisha, apa namanya tuh, yang ya itulah rokok itu. Kemudian akhirnya dia ikuti, ya lama-lama diikut minum khamr. Dia nyoba-nyoba. Ketika dia nyoba-nyoba, akhirnya dia ketagihan, minum dia. Ada satu ketika dia minum mabuk. Tengah malam dia pulang, ibunya nunggu. Kenapa anakku ndak pulang-pulang? Pas dia pulang, anaknya ini ketok pintu. Ya, ketok pintu. Siapa? Tengah malam sudah siapa? Ya, fulan, anakmu. Ya, dibukakan. Kemudian dibukakan dalam kondisi mabuk. Ibunya kaget, bukan main. Karena dia hafid Al-Quran. Karena dia hafid Al-Quran. Jadi dia bilang anaknya itu, Bu, katanya, aku mau bersetubuh denganmu. Ya, oh kagetnya ibunya, kasihan. Ya, maka bilangnya, kalau ibu ndak mau, ini aku pegang pisau katanya. Aku mau bunuh diri kalau ndak mau. Ya, terpaksa ibunya mau. Ya, setelah dia berhubungan, kemudian dia masuk ke kamar mandi, anaknya itu bersiram shower, sadar dia. Dia bilang, apa yang kulakukan? Akhirnya dia bunuh diri setelah itu. Ya, jadi dia itu kata para ulama, berbahayanya orang yang dia sudah keluar dari apa itu? Dari tabiat yang sudah normal, ya, dengan sebab pergaulan, ya, dengan sebab lingkungan itu sangat pengaruh. Ya, makanya kita bersyukur kita lingkungan seperti ini, ya, kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang yang dia diajak sholat saja tidak mau, apalagi belajar, ya, karena sudah terbiasa dengan lingkungan buruknya. Ya, hari-hari haram, sehingga dia dihalangi dari sesuatu yang halal. Ya. Nah, itu berbahaya. Makanya masalah satra aurah ini, apalagi perempuan, betul-betul kita jaga, karena semua peradaban Islam yang pernah berkembang, yang pernah dia menyebarkan kebaikan Islam itu bersumber dari para wanita-wanita yang solihah. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i lahir dari ibunya? Ibunya bawa itu anaknya perjalanan jauh, ya, padahal ibunya miskin. Dan ibunya Imam Syafi'i termasuk seorang yang berilmu, ya. Kemudian ibunya Imam Bukhari, ya, ibunya Imam Bukhari ketika tahu anaknya itu dia habis disusui dengan tetangganya, langsung dimuntahkan itu, karena dia khawatir nanti tetangganya makan yang haram, dijaganya sekali, ya. Pernah suatu ketika Imam Bukhari dia apa namanya ini, kalau hafalan itu berpikir, ya, kalau ulama dulu hafalannya tidak berpikir, dia seperti menyebut nama. Seperti menyebut nama, dia tidak pikir. Ada satu ketika dia sempat berpikir untuk menghadirkan hafalannya itu, ya, ada loading lah. Ya, kenapa hafalanku ini? Dia bilang pasti ini sebab gara-gara susuan dulu, katanya. Susuan dulu yang aku minum. Ya, nah, seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara itu pengaruh. Maka perlu kita pahami ini masalah wanita kita harus bimbing mereka, ya. Bimbing mereka. Di Yaman ini, di Yaman itu luar biasa dalam masalah menjaga wanita, ya. Dalam masalah menjaga wanita, ada pernah anak kecil, dia usia SD, dia cerita ke Ana lihatkan video Dufan, ya, ini anak niatnya lihatkan dia mainan-mainan di Dufan itu. Di video itu ada lewat apa, orang Jakarta, perempuannya lewat, ya, ada yang berjilbab, ada yang tanpa jilbab. Pas dia lihat, itu kayak apa? Kok dibiarkan dia ndak pakai hijab seperti itu? Anak bilang memang seperti ini Indonesia. Dibilangnya, astagfirullah, bagaimana saya hidup kalau ada seperti itu? Dia bilang, anak SD ini, anak SD. Terus dia bilang, cerita dia, paman katanya, saya aja pernah masuk supermarket, kemudian pas saya turun lift, turun ekskavator itu, saya lihat itu ada beberapa akhwat, ada beberapa perempuan, mereka lengkap dengan cadarnya. Oh, saya malu sekali bilangnya. Saya mau turun, saya mau keluar, mereka masuk. Saya mau keluar, saya malu sekali. Nah, SD ini. Jadi bilangnya, saya akhirnya tutup dengan imamah saya tutup itu muka saya. Ya, yang kelihatan cuma sedikit mata saya. Langsung saya lari lewat sebelahnya. Malu sekali saya, katanya. Setelah itu saya tidak mau lagi masuk seperti itu. Ya, itu apa? Itu kan bukan karena dia sekedar dia baca Al-Quran, enggak, dia dibimbing dengan orang tuanya seperti itu. Jadi di Yaman sana
kalau ada laki-laki bicara dengan wanita, langsung dipanggil itu. Kamu ngapain katanya? Itu istrimu kah? Bukan. Ya, langsung digitukan. Ya. Kalau di sini, ya, tidak ada urusan ya. Makanya ini kita jauh sekali ya, jauh sekali. Pas kita dari sana kemudian turun bandara, ya Allah, ini betul-betul fatwa poligami harus segera disiarkan ini. Ya, parah ya memang ya. Nah, ya, fadl. Karena waktu itu juga karena berkaitan dan aurat ini ya. Waktu itu kita di Farzah. Farzah itu tempat nunggu taksi. Nunggu taksi. Di depan sana, di seberang jalan ada orang Suriah. Orang Suriah kan kulit putih dia. Pakai baju hitam, kelihatan sekali jadinya putihnya. Dia terbuka cadarnya seperti ini. Jadi cadarnya itu agak turun, ini agak ternaik. Jadi terbukalah ininya, putihnya kelihatan. Kata orang-orang yang supir-supir itu, kenapa itu orang itu katanya telanjang seperti itu? Ya dia dia bercadar lengkap, cuman terbuka sedikit. Kenapa orang begitu telanjang di sini? Ya, Ana bilang ya Allah, kalau di Indonesia dia lihat apa itu kira-kira omongannya? Karena di sana tidak ada satupun yang bercadar kecuali pengemis dari luar, orang Afrika biasanya. Orang Afrika kan hijabnya min Rabbil Alamin sudah, ya. Jadi tidak ada, anak lihat di Tarim sana kan memang tempat penuntut ilmu. Satupun tidak ada yang bercadar. Anak lihat tidak ada. Ya. Makanya di sana ada dua pasarnya, pasar laki-laki dan pasar perempuan. Pasar perempuan kalau laki-laki masuk berarti mahramnya ada di situ, sama dan istrinya. Tapi sisanya perempuan semua yang jualan. Kalau di pasar laki-laki tidak ada perempuannya sama sekali, penjual pembeli tidak ada, kecuali pengemis. Orang Afrika tadi ya, mengemis dia. Nah, jadi kita karena terbiasa dengan kondisi kita seperti ini, kita anggap remeh saja, biasa aja ya. Ada syekh kita datang, Syekh Khadir Soli waktu itu, dia spesialis akidah. Ketika dia naik turun dari bandara, disupiri lah ini dengan salah satu muridnya beliau ya, dilihatinya boncengan laki perempuan di jalan. Bilangnya, itu apa itu? Dia sudah nikah kah begitu? Langsung kata supirnya ini, ya itu syekh sudah biasa di negeri kami. Dia bilang, itu bukan mahram kan? Bukan. Langsung bilangnya, gimana? Marah syekhnya itu, gimana kalian bilang itu sudah biasa? Ya makanya gara-gara kalian bermindset seperti itu, makanya tersebar fawahish seperti kemungkaran seperti ini tersebar. Gara-gara kalian para penuntut ilmu, para dai, orang paham hukum menganggap sudah biasa. Dibiasakan saja ya, jadi itu tidak ada sudah cemburu dengan syariat. Coba bilangkan itu haram syekh, keharaman yang tersebar di negeri kami ingkari, tetapi kami tidak mampu. Bilang seperti itu, jangan bilang biasa sudah. Biasa, penuntut ilmunya saja bilang begitu, apalagi orang di luar. Makanya kata beliau ketika dijelaskan di Indonesia seperti ini, ya ajari para orang tua, guru-guru dan semisalnya, nikahkan mereka. Kalau pacaran usia SMA nikahkan, meskipun dia masih sekolah. Ya nikahkan meskipun nikah siri, yang penting dia pacarnya sudah istri, sudah sah. Terserah kalian mau chatting apa, yang penting apa? Kalian sudah sah. Nanti kalian mau sambil belajar, ya sambil seperti pacaran seperti umumnya, silahkan. Itu solusinya katanya. Ya makanya ya ini berat, ini tantangan kita berat. Bagaimana nanti anak kita? Ya sekarang LGBT merajalela, ya kita harus peduli dengan hal seperti itu. Ya. Satar aurah ya. Kemudian istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat ya. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya menghadap kiblat kalau salat fardu wajib dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, sampai salam. Kalau ada seseorang salat kemudian dia dia ragu dia menghadap kiblat atau tidak, maka salatnya tidak sah meskipun ternyata dia menghadap kiblat. Ya, karena dia salatnya dalam kondisi tidak tahu hadap kiblat atau tidak. Kalau dia sudah salam, kemudian ada yang bilangkan, kamu kiblatnya ke sana tadi, yang benar ke sini, maka batal salatnya ketika itu juga. Dia wajib mengulangi. Karena apa, kemarin ada kaidahnya, la ibrata bil ijtihadi bana khata'uhu. Tidak dianggap ijtihad yang jelas kelirunya. Ya, karena ini termasuk syarat sah salat. Kalau tidak terpenuhi artinya tidak sah salatnya. Kemudian
kalau dia kondisi di jalan safar atau semisal, kemudian dia tidak tahu arah kiblat, maka dia tidak boleh sholat kecuali dia harus ijtihad dulu. Ijtihad, lihat matahari, lihat arah angin, tanya supir bis, tanya tetangga, orang sekitar. Ya, intinya jangan sholat kecuali dia sudah ada tanda-tanda, meskipun tanda-tandanya belum pasti. Ya, baru dia boleh sholat, dan sholatnya sah. Ya, kecuali dia yakin kelirunya. Ya. Yang diwajibkan di sholat fardu, adapun sholat nafilah, sholat sunnah, maka sholat sunnah ini dibolehkan dia tidak menghadap kiblat dalam kondisi sholat sunnah ketika safar. Kalau tidak safar tidak boleh. Kalau sholat sunnah ketika safar, maka dibolehkan dengan rambu-rambunya. Yang pertama, dia memang safar, ya, sedang safar. Safar yang dimaksud adalah perjalanan yang dia menempuh jarak, ya, 81 kilo yang boleh untuk melakukan qasar. Ya, 81 kilo itu disilahkan marhalatan, 2 marhalah, 81 kilo. Tujuannya dia 81 kilo. Ya, dari sini misalkan ke mana? Tanjung Batu atau semisalnya. Ya, safarnya yang kedua safar mubah, bukan maksiat. Yang ketiga sholatnya sholat sunnah. Ya, maka dia dibolehkan tidak menghadap kiblat di selain takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Setelahnya dia ikuti arah kendaraannya atau semisalnya. Yang selanjutnya sholatus syiddatil khauf. Dibolehkan dia tidak menghadap kiblat pada kondisi sholat syiddatil khauf, sangat takut, mencekam. Seperti ketika ada perang atau semisal ada gempa bumi, tsunami, ya, ada dia dikejar-kejar orang, mau dituduh dia mencuri atau semisalnya, maka dia lakukan sholat dalam kondisi apapun meskipun tidak menghadap kiblat. Ya. Watarkul kalam, yang selanjutnya meninggalkan berbicara. Ya, berbicara di dalam sholat tidak boleh sama sekali. Yang dibolehkan hanya zikir dan doa, selebihnya tidak boleh. Ya, kalam yang dimaksud adalah yang di dalamnya itu keluar dari zikir dan doa. Ya, di dalamnya keluar dari zikir dan doa. Kalau dia sudah ada doa, dia dalam doanya, ummi, wahai ibuku, semoga Allah merahmatimu. Nah, itu sudah keluar dari yang dibolehkan. Masuk bicara sudah hukumnya, masuk bicara, batal dia. Ya, karena ada bentuk berbicara kepada orang lain, ya, semoga Allah merahmatimu, ya, kalimat kalau dalam bahasa Arab itu domir, mukhatab itu dia domir, semoga Allah merahmatimu, kata mu-nya itu berpengaruh keabsahan salat tidak sah jadinya, ya. Jadi tidak boleh dia melakukan itu, sama dengan dia melakukan mendehem, ya, atau dia bersin, atau dia batuk sampai keluar 2 huruf, ya, mau itu huruf hijaiyah, ya, mau dia huruf selainnya, maka dia tidak sah sholatnya. Ya. Selanjutnya, ya, 6. Yang dibolehkan kalam ini setelah dia kalau dia kondisi lupa, ya, kalau dia kondisi lupa, diberikan uzur 6 kalimat, ya, 6 kalimat berdasarkan riwayat dari Dzul Yadain. Nabi SAW ketika itu salat zuhur 2 rakaat salam. Ketika itu para sahabat sudah keluar. Sahabat yang dikenal dengan Dzul Yadain ini, dia datang kepada sahabat Umar, Abu Bakar, ya, wahai sahabat, salat kita dikosor, ya, atau ada wahyu turun? Dia katakan tidak tahu. Ya, mereka ragu dan malu datang ke Nabi SAW, karena bagaimana mau negur Rasul ini? Ya, jadi datang dia, ya Rasulullah, aqasrat shalah am nasit? Ya, salat ini sedang dikosor atau engkau yang lupa? Nabi SAW mengatakan,
kullu dzalika lam yakun, semuanya itu ndak lupa juga ndak dikosor ya Rasulullah, tapi tadi salatnya cuma 2 rakaat. Nabi SAW ndak langsung oh gitu kah, ndak, ditanyanya dulu ke sahabat yang lain, betulkah yang dikatakan Dzuliyadain ini? Betul ya Rasulullah. Nah ini faidahnya apa? Semua kabar, berita, informasi ya tentang baik buruk jangan langsung diterima mentah-mentah, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini betul-betul filter kita harus kuat ya. Ya masa si fulan itu katanya korupsi, oh langsung, jangan langsung di share ya, ditahan dulu ya. Masa si fulan itu bilang boleh apa bermajelis dengan ahli bid'ah ya, jangan langsung di share ya, tahan dulu ya, jangan langsung di share, tahan dulu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dan informasi, kalau kita belum mengetahui fakta realnya, jangan di share, diam aja ya, tanya, cross check, lakukan seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah jalannya para sahabat kita, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanya, ini betul lah yang dilakukan, dikatakan Dzuliyadain? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW maju, karena beliau ketika itu menyandar di satu dinding. Kemudian Nabi SAW maju, bangkit untuk melanjutkan. Sahabat semuanya datang lagi, salat, lanjutkan 2 rakaat. Maka di situ disebutkan para ulama, Nabi SAW berbicara, ya, berbicara dalam kondisi masih salat. Kenapa? Karena belum sah salamnya, jadi masih kondisi salat. Nah, itu dihukumi karena beliau Nabi SAW lupa. Maka dibolehkan berbicara, tapi yang dibolehkan maksimal 6 kalimat berdasarkan riwayat ini. Ya. Kalau bukan riwayat ini maka tidak boleh berbicara. Ya. Karena ada riwayat maka dibolehkan. Ya, jadi kaidahnya mereka kalau dia keluar dari hukum asal maka tidak boleh keluar dari dalil. Ya, dalilnya 6 kalimat. Ya, antara Nabi SAW dengan pembicaranya dengan Dzuliyadain, tanya ke sahabat, itu dihitung 6 kalimat urfan. Urf itu ke adat kebiasaan kita 6 kalimat. Maka kalau melebihi dari itu batal salatnya. Nah. Kemudian watarkul af'alil katsirah. Ya, ini harus diperinci nih, harus diperinci. Ya, insyaallah kita lanjutkan besok. Enggak ada besok, Jumat besok ya? Kamis. Lanjutkan besok insyaallah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.